Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari kelas 12-3 kelompok 3. di sini kami akan melakukan praktek fardu kifayah, yaitu memandikan mayat, mengafani mayat, dan menyolatkan mayat. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya Jalisa Amila Fitri sebagai tukang video dan mengkafani mayat. Saya Febrika Asmidar sebagai memandikan mayat dan menyolatkan mayat. Saya Nur Habila sebagai memandikan mayat dan menyolatkan mayat. Saya Lida Rizliana sebagai mengkafani mayat dan menyolatkan mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktekkan cara memandikan mayat. Adapun bahan-bahan dan alat yang perlu disiapkan ada beberapa macam, yaitu bahan pertama adalah air suci. Air suci yang boleh digunakan yaitu air hujan, air sumur, air sungai ataupun air bor. Bahan kedua adalah baskom. Baskom digunakan 3 buah. Yang pertama yaitu air bidara. Untuk air bidara ini adalah air hujan yang dicampur dengan air sabun. Gunanya untuk mengistinjakan mayat dan mandi kubal. Yang kedua yaitu air halis. Air halis ini adalah air tanpa dicampur apa-apa. Air halis ini gunanya untuk menguduhkan mayat. Selanjutnya, baskom ketiga yaitu air karah. Air karah ini adalah air hujan yang dicampur dengan kapur barus. Kapur barus itu tidak diaduk, biarkan dia larut dengan sendirinya. Air karah ini gunanya untuk mandi sembilan atau mandi kaifiat. Selanjutnya bahan ketiga yaitu sabun mandi atau sabun wangi. Sabun mandi ini kalau misalkan digunakan satu, sabun mandi ini dibelah menjadi 2. Yang satunya dimasukkan ke dalam air bidara dan sebelahnya lagi digosokkan ke tangan. Kalau misalkan lebih bagus digunakan 2 sabun. Yang sabun pertama dimasukkan ke dalam air bidara dan sabun yang kedua digosokkan ke tangan. Selanjutnya 4 buah kapur barus. Kapur barus ini 4 bungkus. 1 bungkus dimasukkan ke dalam air karah dan 3 bungkus lagi ditumbuk halus untuk ditaburkan di 5 lembar kain kapan. Bahan selanjutnya yaitu cebok mandi atau cebok yang dikasih tangkai panjang. Kenapa dikasih tangkai panjang? Karena supaya di saat kita mengambil air, percikan air tersebut tidak masuk ke dalam baskom. Bahan selanjutnya yaitu 2 buah sarung tangan. Sarung tangan yang pertama yaitu untuk menggosok bagian mayat dari leher sampai ke ujung kaki. Digunakan dengan menggunakan tangan kiri. Sarung tangan yang kedua yaitu untuk menggosok bagian muka mayat. Digunakan dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Selanjutnya yaitu kain panjang. Kain panjang ini gunanya untuk menutupi mayat saat dimandikan. Bahan selanjutnya yaitu 5 buah batang pisang. 5 buah batang pisang ini diletakkan di bawah mayat, yaitu di bawah kepala mayat, bawah punggung, bawah pinggang, bawah lutut, dan bawah mata kaki. Nah, itulah tadi bahan-bahan dan alat untuk memandikan mayat. Sebelum kami memandikan mayat, kami akan menjelaskan urutan memandikan mayat. Yang pertama yaitu mengistinjakan mayat. Mengistinjakan mayat ini hukumnya adalah wajib. Yang kedua yaitu menguduhkan mayat. Hukumnya yaitu sunnah. Yang ketiga yaitu mandi kubal. Mandi kubal ini hukumnya adalah wajib. Dan yang keempat yaitu mandi kaifiat atau mandi 9. Hukumnya adalah sunnah.
Dan yang terakhir adalah memeriksa kembali kubul dan duburnya. Pertama-tama kita letakkan dulu 5 buah batang pisang, yaitu di bawah kepala, di bawah bahu, di bawah pinggang, di bawah lutut, dan di bawah mata kaki mayat. Selanjutnya letakkan mayat di atas batang pisang. Karena di sini kami praktek, untuk memudahkan memandikan mayat, di sini kami buka kain panjang untuk mempermudah menggosok anggota badan mayat. Selanjutnya, yang pertama kita akan mengistinjakan mayat terlebih dahulu dengan menggunakan air bidara. Air ini diletakkan di atas kepala mayat kira-kira 1 meter. Adapun niat untuk mengistinjakan mayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu istinja'a lihazihil maitati fardhu lillahi ta'ala. Sahaja aku mengistinjakan bagi ini mayat fardhu karena Allah Ta'ala. Pertama-tama pakai sarung tangan di sebelah kiri. Kemudian siram mayat 3 kali. 1, 2, 3. Baru gosok bagian tangan mayat dari ujung jari sampai ke ketiak hingga bersih. Lalu disiram. Dilanjutkan dengan sebelah kiri, dari ujung jari sampai ke ketiak, lalu disiram kembali. Selanjutnya gosok bagian perut mayat perlahan sebanyak 3 kali sambil disiram. Kemudian merengkan mayat untuk memeriksa kubul dan duburnya apakah ada kotoran atau tidak. Ada? Tidak. Sampai 3 kali. Ada? Tidak. Ada? Tidak ada. Setelah memeriksa kubul dan dubur, kita bersihkan terlebih dahulu tangan yang digunakan untuk memeriksa kubul dan dubur tadi. Kemudian dilanjutkan dengan menggosok bagian paha mayat sebelah kanan. Gosok dari paha hingga ke ujung kaki. Setelah itu disiram. Lanjutkan dengan kaki sebelah kiri dari paha hingga ke ujung kaki. Kemudian disiram. Kemudian untuk menggosok bagian muka mayat, kita menggunakan sarung tangan yang kedua, yaitu dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Pertama-tama ambil air, kemudian siram ke wajah mayat 1 kali. Dilanjutkan dengan menggosok gigi mayat, menggosok 2 buah lubang hidung kanan dan kiri, kemudian gosok telinga kanan mayat dan telinga kiri mayat. Setelah itu disiram. Selanjutnya tutup mayat dengan kain panjang. Lalu membacakan doa setelah istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbaha minan nikaki fahasin farjaha minal fawahish. Setelah mengistinjakan mayat, kita masuki ke tahap yang kedua, yaitu mengudukan mayat.
dengan menggunakan air halis, yaitu air yang tidak dicampur apa-apa. Untuk mempermudah kami menggosok bagian anggota badan mayat, di sini kami akan membuka kain panjang mayat. Pertama-tama kita akan membaca niat untuk mewudukan mayat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a lihazihil maitati sunnata lillahi ta'ala. Sahaja aku mewudukan bagi ini mayat sunat karena Allah Ta'ala. Pertama-tama kita membasuh muka mayat terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Air ditampung lalu gosokkan ke muka mayat. 1, 2, 3. Selanjutnya membasuh tangan mayat yang sebelah kanan. 1 sebanyak 3 kali. 2, 3 hingga siku. Dilanjutkan dengan tangan kiri sebanyak 3 kali dari ujung jari sampai ke siku. 1, 2, 3. Kemudian lanjutkan dengan membasuh ubun-ubun sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian dilanjutkan dengan membasuh kedua telinga mayat sebanyak 3 kali. Diawali dengan telinga kanan. 1, 2, 3. Dan dilanjutkan dengan telinga sebelah kiri. 1, 2, 3. Dan yang terakhir yaitu membasuh kaki mayat. 1, 2, sebelah kanan. 3. Dan dilanjutkan dengan kaki sebelah kiri. 1, 2, 3. Selanjutnya kita tutup mayat dengan menggunakan kain panjang terlebih dahulu. Kemudian membacakan doa setelah mengudukan mayat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa iyyaha minat tawabina wa ja'alna wa iyyaha minal mutatahhirin wa ja'alna wa iyyaha min ibadikas sholihin. Setelah selesai mengistinjakan mayat, kita lanjutkan ke tahap yang ketiga, yaitu mandi kubal. Untuk mandi kubal ini sama seperti mengistinjakan mayat. Tata caranya sama seperti mengistinjakan mayat, tapi yang membedakan hanyalah niat. Pertama-tama untuk mempermudah dalam memandikan mayat, di sini kami akan membuka kain panjang mayat untuk mempermudah menggosok anggota badan mayat. Adapun niat untuk mandi kubal. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla lihazihil maitati fardhon lillahi ta'ala. Sahaja aku memandikan bagi ini mayat fardu karena Allah Ta'ala. Pertama-tama pakai sarung tangan terlebih dahulu di sebelah kiri untuk menggosok bagian badan mayat hingga ke ujung kaki. Pertama-tama siram mayat terlebih dahulu sebanyak 3 kali. 2, 3. Kemudian dilanjutkan dengan menggosok tangan kanan mayat dari ujung jari sampai ke ketiak hingga bersih. Lalu disiram. Kemudian lanjut tangan kiri mayat dari ujung jari sampai ke ketiak. Kemudian disiram.
Selanjutnya, gosok bagian perut mayat perlahan sebanyak 3 kali sembari disiram. Kemudian, merengkan mayat untuk memeriksa kubul dan duburnya apakah ada kotoran atau tidak. Tidak. Tidak ada. Periksa sebanyak 3 kali. Selanjutnya, bersihkan terlebih dahulu tangan yang bekas memeriksa kubul dan dubur tadi. Selanjutnya, gosok bagian paha mayat sampai ke ujung kaki hingga bersih, lalu disiram. Kemudian dilanjutkan dengan paha bagian kiri dari paha hingga ke ujung kaki. Selanjutnya, ganti sarung tangan menggunakan sarung tangan yang kedua dengan menggunakan tangan kanan. Terlebih dahulu, siram wajah mayat banyak 3 kali. Kemudian gosok bagian gigi mayat, bagian lubang hidung, kedua lubang hidung. Terus dilanjutkan dengan kedua lubang telinga sebelah kanan dan telinga sebelah kiri. Lalu disiram kembali. Kemudian kita tutup tubuh mayat dengan kain panjang. Setelah mandi kubal, selanjutnya kita akan memasuki ke tahap yang keempat, yaitu mandi 9. Di sini pertama-tama kita akan membuka dulu kain panjang mayat untuk mempermudah kami menggosok bagian anggota tubuh badan mayat. Di sini untuk mandi 9 kita menggunakan air qorah, yaitu air yang dicampur dengan kapur barus. Pertama-tama mayat dimiringkan ke sebelah kiri di bawah, kanan di atas, dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka ya Allah ya Rabbana wa ilaikal masir. Disiram sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Selanjutnya mayat ditelentangkan terlebih dahulu, lalu dimiringkan sebelah kanan di bawah, kiri di atas, dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka ya Rahman ya Rabbana wa ilaikal masir. Disiram sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Selanjutnya mayat ditelentangkan. Kemudian baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka ya Rahim ya Rabbana wa ilaikal masir. Selanjutnya disiram sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian tutup kembali mayat dengan menggunakan kain panjang. Selanjutnya tahap yang terakhir, yaitu memeriksa kembali kubul dan dubur mayat dengan menggunakan sarung tangan
dengan tangan kiri. Mayat dimiringkan sedikit untuk memeriksa. Ada, tidak ada. Ada, tidak ada. Periksa sebanyak 3 kali. Tidak ada. Setelah memeriksa kembali kubur dan buburnya, selanjutnya kita akan mengelap tubuh mayat dengan menggunakan handuk. Dimulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Selanjutnya, ganti kain panjang dengan kain panjang yang baru. Sekiranya mayat tertutupi, lalu kain basahnya ditarik. Demikianlah tata cara memandikan mayat. Selanjutnya, kita lanjut ke tahap mengafani mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami berdua akan praktek mengkafani mayat. Adapun bahan-bahan mengkafani mayat, yang pertama, siapkan 5 helai kain kafan. Yang kedua, kapur barus 4 bungkus. Yang pertama untuk dimasukkan ke air karah, dan yang ketiga untuk ditaburkan ke kain kafan. Selanjutnya cendana 1 bungkus dibagi 2. 1 untuk mentaburi ke kain kafan, 1 lagi untuk dibedakan. Yang selanjutnya kapas. Kapas terdapat menjadi 2, yaitu kapas halus dan kapas kasar. Kapas halus dilakukan untuk di muka, kapas kasar jika ada pendarahan. Kapas halus diletakkan di bagian kedua mata, telinga, hidung, kedua telapak tangan, perut, kedua siku, kiri dan kanan, lutut dan ujung kaki. Yang selanjutnya tikar pandan dilakukan sebelum meletakkan kain kafan. Selanjutnya tali 5 buah diletakkan di ujung kepala, bahu, pinggang, lutut dan ujung kaki. Selanjutnya minyak harum terdapat menjadi 2, sedap malam dan bunga tanjung. Selanjutnya baju dalam disunahkan untuk perempuan. Selanjutnya jilbab untuk menutup kepala. Selanjutnya tahap untuk mengkafani mayat. Yang pertama yaitu kita bentangkan tikar pandan. Setelah itu baru kita bentangkan 3 tali, yaitu untuk di bahu, pinggang, dan lutut. Di bagian ujung kepala dan ujung kaki nanti saja. Lalu kita bentangkan 5 lapis kain kafan. Jahitannya di dalam. Sambil ditaburkan kapur barus, minyak cendana dan minyak harum. Nah, untuk lapisan kedua ditaburkan juga sama seperti awal. Dan lanjutkan ke lapisan terakhir atau kelima, sambil juga ditaruh ini, jadi ditaburkan. Lalu taruh baju mayat dan lalu angkat mayat. Lalu kita letakkan kapas ke dalam talam sambil dioles dengan minyak harum. Oke, kita tarik untuk memasukkan baju dalamnya. Lalu lapisan pertama digulung, lalu kain panjang sambil ditarik. Lalu kain
kiri di dalam dan kain kanan di luar. Sambil dibuka untuk ahli waris atau keluarga yang ingin melihat untuk terakhir kalinya. Lalu kita letakkan kapas ke siku sebelah kanan dan kiri. Sambil juga diletakkan di pergelangan tangan, lutut, dan telapak kaki. Nah, sebelum memakaikan cendana atau bedak, kita minta izin dulu ke ahli waris agar tidak salah paham dan menggunakan tangan kanan yaitu jari manis. Lalu taburkan dulu cendananya itu ke tangan sebelum dioles ke muka. Baru kita oles atau di blend sampai ke dada. Lalu kita tulis tulisan tauhid menggunakan jari manis kanan dengan menggunakan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, atau juga bisa menggunakan Allah. Lalu kapas kita letakkan di dua mata, lubang hidung, dua telinga kanan dan kiri, dan seluruh wajah. Lalu kita pakaikan jilbab untuk menutup aurat. Lalu tutup muka. Lalu lipat kain kapan secara menyilang dari kiri di dalam, kanan di atas. Lanjut lagi, kiri di bawah dalam, kanan di atas. Lalu ikat dari bahu pinggang, lutut, baru kita ambil lagi dua tali untuk di ujung kepala. Dan di ujung kaki. Maka selesailah tata cara mengkafani mayat. Selanjutnya untuk mensolatkan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melanjutkan tahap ke selanjutnya, yaitu menyolatkan jenazah. Imam saya Febrika Asmidar, makmum Lira Destri Juliana, dan Nur Hafizah. usolli ala hadhil maitati arba'a takbirati fardal kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ishhadu 'alaiha bil khair. Al-khair. Ishhadu 'alaiha bil khair. Al-khair. Ishhadu 'alaiha bil khair. Al-khair. Demikianlah praktek menyolatkan jenazah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari praktek fardu kifayah dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.